Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya tentang ruang vektor umum bagian 4 dan transformasi linear. Oke, apa yang disebut sebagai transformasi? Ya, transformasi itu pada dasarnya adalah sebuah fungsi, ya, atau sebuah pemetaan, ya, atau sebuah mapping, gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai transformasi. Oke. Misalkan kita memiliki sebuah ruang vektor V dan juga ruang vektor W, ya, misal V dan W ini adalah sebuah ruang vektor, transformasi yang memetakan dari ruang vektor V ke ruang vektor W itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, ya. Transformasi dari V ke W, ya. Jadi V ini adalah daerah asal atau domain dari transformasi T, ya, dan W adalah daerah hasil transformasi atau kodomain fungsi, ya, kodomain dari hasil transformasinya tadi. Jika V sama dengan W, maka T dinamakan sebagai operator pada V. Jika V, vektor V, itu adalah anggota dari vektor V besar, jadi ruang vektor V besar, dan W itu adalah anggota dari ruang vektor W besar, maka W bisa dicari dengan cara transformasi dikalikan dengan V gitu ya. Jadi vektor W bisa dicari dengan transformasi dari vektor V kayak gitu. Contoh ya, kita memiliki sebuah transformasi dari ruang vektor 3 dimensi ke ruang vektor 3 dimensi juga. Misal transformasi ini didefinisikan transformasi dari X1, X2, dan X3 itu adalah X1 ditambah X2 ditambah X3, kemudian untuk X2-nya jadi X1 ditambah 5X2, kemudian X3-nya tetap. Maka kalau kita memiliki vektor V 3,2,0, kalau ini ditransformasi, ya, maka jadinya ya berarti ini X1, ya berarti 3, ditambah dengan 2 kali X2, berarti 2 kali 2, ditambah dengan X3, ditambah dengan 0, maka hasilnya 7. Kemudian untuk yang kedua ya, X2, 2, ini rumusnya adalah X1 ditambah ini X1 ditambah 5X2. Nah, berarti 3 ditambah 5 kali 2. Nah, jadinya adalah 13. Nah, kemudian untuk X3 sama ya, hasilnya tetap 0. Nah, jadi bayangan atau hasil pemetaan dari vektor 3,2,0 itu adalah 7,13,0 kayak gitu. Oke. Definisi 2, misalkan ruang vektor V dan juga W, ini adalah sebuah ruang vektor ya. Transformasi T yang memetakan dari V ke W, ini dinamakan transformasi linear jika untuk semua U dan V di dalam ruang vektor V dan K, di mana K itu adalah sebuah skalar, berlaku T U plus V, ya, transformasi dari U plus V, di mana U plus V itu adalah vektor yang ada dalam ruang vektor V, sama dengan transformasi U ditambah transformasi V. Jadi kalau yang ini ditambahkan dulu baru ditransformasikan, itu sama dengan ditransformasikan dulu baru ditambahkan. Begitu juga kalau ini kita kalikan dulu baru transformasi, sama aja dengan ditransformasi dulu baru dikalikan dengan konstanta, dengan sebuah skalar. Nah, jika V sama dengan W, maka T ini dinamakan sebagai operator linear pada V. Nah, jadi kalau V sama W sama-sama ruang vektor yang sama, misal sama-sama 2 dimensi atau sama-sama 3 dimensi, oh berarti T-nya ini dinamakan sebagai operator linear. Contoh, nah ini kan V ke W-nya sama ya, sebuah fungsi transformasi dari R2 ke R2. Nah, berarti kan sama. Dalam hal ini Tx, Y sama dengan 2x, Y, tunjukkan bahwa T adalah transformasi linear. Nah, kembali ke definisi yang tadi, kalau
ini transformasi linier, maka kalau kita lakukan penjumlahan, nah itu bisa dilakukan penjumlahan dulu, baru ditransformasi ya, atau sebaliknya ditransformasi dulu baru dijumlahkan, ya kayak gini. Ya, atau kalau ada perkalian dengan skalar, ya berarti kalau dikalikan dengan skalar dulu baru transformasi, sama dengan ditransformasi dulu baru dikalikan dengan skalar. Ya, berarti ini sama caranya. Jadi kalau kita, memiliki fungsi transformasi seperti ini ya, fungsi transformasinya seperti ini, oke. Misalkan U dan V adalah 2 buah vektor di ruang R2 ya, sini, nih. U-nya U1, U2 dan V-nya adalah V1, V2, oke. Maka, coba kita buktikan gitu ya. Oke, coba kita buktikan bahwa transformasi dari U plus V, dijumlahkan dulu, itu hasilnya sama dengan kalau ditransformasikan terlebih dahulu. Nah, jadi ini dijumlahkan terlebih dahulu. Nah, berarti kan 2 kali U1 ditambah V1. Nah, yang ini tetap Y, ini kan 2X. Nah, yang sini kan Y gitu ya. Oke, maka di sini tetap Y-nya U2 ditambah V2. Nah, maka jadinya 2U ditambah 2U1 tambah 2V1, U2 tambah V2. Nah, oke, itu kalau dijumlahkan dulu baru ditransformasikan. Nah, bagaimana kalau misal, kita pecah ya ini ya. Nah, ini kan 2U1 tambah 2U1 tambah 2V1, yang kedua adalah U2 ditambah V2. Nah, ini kan kita bisa pecah menjadi 2U1, 2U2 ditambah 2V1, V2. Nah, 2U1 ini, yang ini adalah transformasi dari U. Yang kedua, ini adalah transformasi dari V. Nah, berarti sama. Berarti dijumlahkan dulu baru transformasi, sama dengan ditransformasi baru dijumlahkan. Yang kedua, kita cek kalau dikalikan dulu dengan skalar baru ditransformasi, apakah sama dengan apa namanya, ditransformasi baru dikalikan dengan skalar gitu ya. Nah, coba sini berarti kan kalau transformasi dulu, nah itu kan berarti hasilnya adalah, eee ini ya 2x, y gitu kan ya. Nah, maka kalau dikalikan dulu dengan skalar Ku1, Ku2 maka jadinya adalah 2x, y berarti 2 Ku1, Ku2. Nah, 2 Ku1, Ku2 kalau K-nya dikeluarkan jadinya kan 2U1 sama U2. Nah, ini kan sama aja dengan K dikalikan dengan, transformasi dari U. Transformasi dari U kan 2U1, U2. Nah, kayak gitu. Karena, T dalam kurung U plus V sama dengan TU ditambah TV, dan T dalam kurung KU sama dengan K dikalikan transformasi U, maka T adalah transformasi linier. Oke. Contoh lain, diberikan fungsi T yang, eee, melakukan transformasi dari R2 ke R2 ya, dalam hal ini Tx, Y, itu fungsinya adalah X, Y ditambah 1. Nah, jadi X-nya tetap, Y-nya berubah, jadi Y tambah 1. Nah, kita tunjukkan bahwa T bukan merupakan transformasi linier. Ya, jadi misalkan U dan V, ini 2 buah vektor ya, kita, eee, notasikan U1, U2, V1, V2. Oke, kalau kita tambahkan dulu baru kita transformasikan, maka jadinya seperti ini, U1 tambah V1, U2 tambah V2 ditransformasikan. Nah, berarti jadinya kalau kita pakai ini X-nya kan tetap, jadi tetap U1 ditambah V1. Sedangkan Y-nya ditambah 1, berarti jadinya U2 ditambah V2 ditambah 1. Nah, ini kalau kita pecah jadinya seperti ini, U1 tambah V1 yang atas, yang bawah U2 ditambah V2 ditambah 1. Nah, kalau kita pecah antara U dan V-nya, jadinya U1 sama U2 plus 1 ditambah V1 ditambah V2. Ini transformasi dari U yang pasti. Bagaimana dengan ini? Nah, ini kan bukan transformasi dari V, ya. Ini bukan transformasi dari V. Kenapa? Karena kalau kita bicara Tx Tx, Y sama dengan X, Y, 1, maka kalau V-nya
ini V-nya V1, V2, maka transformasi dari V itu sama dengan X-nya tetap, berarti V1 tetap, V2-nya yang berubah, ya Y-nya yang berubah, berarti V2 ditambah 1. Nah, sedangkan ini V1, V2, bukan V2 tambah 1. Nah, berarti ini bukan TV ya, bukan TV ini, bukan, ya bukan ini, Ya, berarti TU tambah nggak, tetap gitu ya, ini bukan TV. Nah, berarti T dalam kurung U tambah V tidak sama dengan TU ditambah TV. Berarti T bukan transformasi linier. Oke. Jika T memetakan dari V ke W, ruang vektor V ke ruang vektor W, di mana T itu adalah transformasi linier, maka V1 dan V2, belum maka ya, maaf. Jika T adalah transformasi linier yang memetakan dari ruang vektor V ke ruang vektor W, kemudian V1 dan V2 adalah anggota dari ruang vektor V, kemudian K1 dan K2 adalah sebuah skalar, maka transformasi dari K1 dikalikan V1 ditambah K2 dikalikan V2 baru ditransformasikan, itu pasti hasilnya sama dengan kalau kita transformasikan dulu, K1 dengan V1 ditambah K2 dikalikan V2 baru ditransformasikan. Ya, kemudian setelah itu bisa juga ini hasilnya pasti sama juga ketika K-nya dikeluarkan, K1 dikeluarkan, kemudian dikalikan dengan transformasi dari, V1, kemudian ditambahkan dengan K2 dikalikan transformasi dari V2. Nah, jadi bisa juga dituliskan dalam bentuk seperti itu. Jadi secara umum, jika V1, V2 sampai Vkn anggota dari ruang vektor V dan K1, K2 sampai Kkn adalah sebuah skalar, maka berlaku fungsi seperti ini. Ya, jadi K-nya itu bisa dikeluarkan ya, kemudian ini bisa ditransformasikan satu per satu ya, dari mulai V1, V2 dan seterusnya sampai Vkn. Teorema 1, jika T memetakan dari V ke W dan T adalah transformasi linier, maka T0 transformasi dari vektor 0 hasilnya pasti 0. Transformasi dari, minus V itu sama dengan, minus dari transformasinya. Transformasi dari U dikurangi V, ya, jadi kalau kita memiliki U dikurangi V, baru kita transformasikan, itu sama dengan transformasi U dikurangi dengan transformasi V. Jadi dikurangi dulu baru transformasikan itu pasti sama dengan ditransformasikan dulu baru dikurangi. Oke. Ya, selanjutnya adalah transformasi matriks ya dari Rn ke Rm ya. Jika V sama dengan Rn ya, jadi ruang vektor n, kemudian, W adalah ruang vektor berdimensi m gitu ya. Transformasi dari Rn ke Rm ya, jadi di sini R sama M-nya bisa jadi beda gitu ya, kalau tadi kan sama gitu ya, R2 ke R2, R3 ke R3, kalau ini bisa berbeda. Jika X sama dengan X1, X2 sampai X ke N itu anggota dari Rn dan W1, W2 dan seterusnya sampai W ke M anggota dari Rm, maka kita bisa melakukan transformasi dari Rn ke Rm dengan cara W1, W2 sampai W ke M sama dengan transformasi dari X1, X2, X3 dan seterusnya sampai X ke N. Nah, berarti bisa juga kita pecah-pecah. Jadi W1 itu adalah F1 fungsi 1 gitu ya. Dari X1, X2 dan seterusnya sampai Xn. W2 juga sama, fungsi kedua dari X1, X2 dan seterusnya sampai Xn. W yang ke M bisa dicari dengan fungsi ke M dari X1, X2 dan seterusnya sampai X ke N. Contoh jika F1 fungsi tadi ya, fungsi nomor 1, fungsi nomor 2 dan seterusnya sampai fungsi ke M itu adalah linier, maka kita bisa tuliskan W1 sama dengan A11 kali X1 ditambah A12 kali X2 ditambah A13 kali X3 dan seterusnya sampai A1N kali
XN. Nah, W2 juga sama, A21 kali X1 ditambah A22 kali X2 dan seterusnya, kemudian ditambah yang terakhir A2N, XN, ya. WM juga sama ya, WM berarti AM1 kali X1 ditambah AM2 kali X2 dan seterusnya, kemudian yang terakhir adalah AMN kali XN atau bisa juga ditulis dalam sebuah notasi matriks seperti ini. Jadi untuk mendapatkan W1, W2 sampai WM bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini, matriks yang berukuran M kali N. Ya, berarti M kali N gitu kan ya. Nah, berarti row-nya atau barisnya sejumlah M dan kolomnya sejumlah N. Nah, jadi ini sampai sini M, ini sampai sini N. Nah, gitu. Kemudian kita kalikan dengan, vektor X-nya ya. Jadi untuk mencari W menggunakan matriks transformasi ini ya, dikalikan dengan X. Nah, ini berarti melakukan transformasi dari, ini ya, Rn ya, dari Rn ke Rm. Oke. Atau bisa juga kita tuliskan dalam sebuah bentuk ringkas seperti ini, vektor W sama dengan matriks A dikalikan dengan vektor X gitu ya. Nah, ini kan matriks M kali N ini adalah matriks A. Nah, A ini disebut sebagai matriks standar transformasi, sedangkan transformasi T disebut sebagai transformasi matriks. Oke, sehingga W sama dengan A kali X dapat dituliskan menjadi W sama dengan transformasi A dalam kurung X, kayak gitu. Ya, oke. Contoh transformasi matriks dari R4 ke R3. Nah, ini kan beda ya. Nah, jadi ini, dimensinya 4, kemudian ditransformasi ke dimensi yang berbeda, dimensi 3. Ini bisa misal didefinisikan sebagai berikut ya. Nah, berarti di sini kita punya W sama dengan A kali X, ya. W, cara mencari W adalah matriks A dikalikan dengan vektor X gitu ya. Matriks A-nya yang ini ya. Ya 2 minus 3 1 minus 5 4 1 minus 2 1 5 minus 1 4 0. Nah, ini adalah matriks A. Jadi A ini adalah matriks standar transformasi. Oke, jika kita memiliki X seperti ini, kemudian X ini pengen ditransformasi ya dari R4, nah ini kan 4 dimensi ya X-nya ya, menjadi R3. Nah, berarti kita kalikan antara A dengan vektor X ya, dengan menggunakan, perkalian, matriks gitu ya. Nah, matriks dan vektor itu kan caranya adalah 2 kali 1 gitu ya, 2 yang kan ini dulu ya, sama ini semuanya. Jadi 2 kali 1 ditambah minus 3 kali, minus 3 tambah 1 kali 0 tambah minus 5 kali 2. Nah, ini kan berarti 2 ditambah 6 tambah 1 kurangi 10 gitu kan ya? Oh, bukan dikurangi 10, minus 5 kali 2 ya dikurangi 10, Oke, sebentar ini nanti yang salah, 2 kali 1 tambah, oh ini 9 ya, sorry. Nah ya berarti di sini, eee, 2 kali 1 ditambah minus 3 kali 3 ditambah 1 kali 0 ini 0 ya, salah saya. Oke, ya berarti di sini kita punya 1 gitu ya, 1. Oke, begitu juga dengan yang kedua, ya berarti ini kali yang bawahnya, ya berarti 4 kali 1 ya ditambah 1 kali minus 3 ditambah, eee, minus 2 kali 0 ditambah 1 kali 2. Nah, kayak gitu berarti kan ya 4 dikurangi 3 dikurangi 2, oh dikurangi 0 maaf, kali 0 ya. Oke dikurangi 0 ditambah 2. Nah, berarti 4, tambah 2 dikurangi 3 ya 3 gitu kan ya, ini ya. Ya dan seterusnya ini juga menggunakan cara yang sama, hasilnya sama dengan 8. Maka kita dapat vektor W sama dengan 1
3, 8. Oke, untuk setiap matriks A, transformasi matriks nih dari Rn ke Rm memiliki sifat-sifat sebagai berikut untuk semua vektor U dan V di dalam Rn untuk setiap skalar K. Ya, jadi kalau kita transformasi vektor 0, maka hasilnya bakal tetap 0. Nah, kalau kita lakukan transformasi dari K kali U, maka kita akan, mendapatkan, jadi K-nya itu dikalikan dengan U dulu boleh, atau ditransformasi dulu baru dikalikan dengan A, kayak gitu juga enggak masalah. Begitu juga kalau ini dijumlahkan dulu baru transformasi, sama aja dengan transformasi dulu baru dijumlahkan. Begitu juga dengan, pengurangan, ya, bisa dikurangkan dulu baru transformasi atau ditransformasi dulu baru dikurangi. Oke. Selanjutnya prosedur menemukan matriks standar, ya. Eee, Cara menentukan matriks standar, langkah yang pertama adalah tentukan bayangan dari semua vektor basis standar E1, E2, dan seterusnya sampai E ke N di ruang vektor N. Ya, berarti kita cari, bayangannya, berarti kan cari transformasinya ya, transformasi dari E1, transformasi dari E2, dan seterusnya sampai transformasi E ke N. Nah, oke, ini dalam bentuk kolom, gitu ya. Langkah yang kedua adalah kita konstruksi matriks yang memiliki bayangan-bayangan hasil dari step 1 sebagai kolom-kolom yang berurutan, ya. Jadi matriks tersebut adalah matriks standar untuk transformasi. Oke. Ya, jadi secara umum jika kita memiliki, ini ya, E1, E2 sampai ke N, kita cari transformasinya. Nah, kita bentuk dalam sebuah vektor kolom. Nah, ini juga sama, kita bentuk dalam sebuah vektor kolom sampai yang terakhir kita bentuk dalam sebuah vektor kolom. Nah, kemudian vektor kolom itu kita gabungkan semuanya dari kolom 1, kolom 2 sampai kolom ke N, ya, kolom 1, 2 sampai dan seterusnya sampai kolom ke N. Maka jadilah sebuah, matriks standar, ya. Jadi ini adalah matriks standar untuk transformasi dari Rn ke Rm. Contoh ya, contoh tentukan matriks standar untuk pencerminan vektor di, ruang 2 dimensi terhadap sumbu Y. Nah, kayak gitu. Oke, jadi ini, apa namanya, pencerminan vektor ya di ruang R2 terhadap sumbu Y. Nah, ini kan sumbu Y-nya ya, sumbu Y yang sini. Jadi bagaimana cara melakukan transformasi dari sini, ini kan X menjadi ini, ya, dari sini menjadi ini, ya, menjadi TX, ya. Pencerminan vektor X sama dengan X, Y, ya, terhadap sumbu Y, ya. Hasil pencerminannya adalah X absen sama dengan TX sama dengan minus X, Y. Nah, ini kan hasilnya dari X, Y jadinya minus X, Y. Nah, oke. Ya, berarti E satunya, nah ini kan 1,0. Nah, ini kan, apa namanya, basisnya ya, kalau kita bicara ruang 2 dimensi, berarti kan dia punya 2 basis ya. E1 1,0 sama E2 0,1. Nah, kalau ini kita transformasi, fungsi transformasi kan ini minus X, Y. Nah, berarti 1,0 kalau transformasi jadi minus 1,0. 0,1 transformasi jadi minus 0,1, kan enggak ada minus 0 ya, jadinya berarti tinggal 0,1. Maka matriks standarnya ya ini tinggal, minus 1,0 ini dibentuk dalam bentuk seperti ini, minus 1,0. Nah, ini berarti untuk row 1 ya, E1. Untuk transformasi dari E2 ya berarti ini kita tulis 0,1. Nah, ini kita gabungkan, ini row pertama, sorry, ini kolom pertama, ini kolom kedua. Jadi kolom pertama minus 1,0, kolom kedua 0,1. Oke.
Contoh lain, carilah matriks standar dari transformasi T dari R3 ke R3 yang didefinisikan sebagai berikut. Nah, oke. Ya, kalau kita bicara R3 ya, ruang 3 dimensi, berarti kan ada 3 basis ya. Nah ini, basis yang pertama, basis yang kedua, basis yang ketiga. Nah, kita cari transformasinya menggunakan ini, ya menggunakan rumus ini. Cari transformasinya menggunakan rumus ini. Nah, ini ketemu. Untuk basis yang pertama ini hasilnya. Ya. Untuk basis yang kedua ini hasilnya, kemudian untuk basis yang ketiga ini hasilnya. Nah, berarti ini untuk kolom satu, ini untuk kolom 2, ini untuk kolom 3. Nah, kita gabungkan jadinya seperti ini. Ini kan kolom satu 110 ya. Ya, ini 110. Oke, kolom 2 250 250, kolom ketiga 101 101. Nah, jika kita punya V seperti ini, oke, maka bayangan V adalah W, di mana W itu berarti tinggal kita kalikan antara A kali X, ini V ya, sorry, A kali V, gitu. Ya, berarti matriks A, ini matriks standarnya, dikalikan dengan V, 320, jadinya adalah 7 13 0. Oke. Dan ini, adalah, beberapa, fungsi transformasi ya dan standar matriksnya. Jadi kalau kita, reflection terhadap y-aksis, nah ini matriks standarnya. Nah ini sudah dihitungkan ya kan, T dari E1 basis pertama sama TE2 basis kedua, nah ini sudah dihitungkan standar matriksnya. Kalau terhadap x-aksis ya, terhadap x-aksis kan jadinya seperti ini ya fungsinya ya. Jadinya x, minus y, nah ini adalah matriks standarnya. Kalau terhadap line Y sama dengan X, nah Tx, Y itu jadinya Y, X. Ya, ini adalah matriks standarnya. Ya, oke. Bagaimana kalau reflection-nya terhadap bidang X, Y? Ya, jadi ini bidangnya. Nah, direfleksikan terhadap bidang ini. Ya, ini di bidang 3 dimensi ya. Oke, jadi kalau T, X, Y, Z jadinya adalah X, Y, minus Z. Ini sudah dicari, transformasinya ini adalah matriks standarnya. Kalau X, Z plane ini matriks standarnya. Kalau Y, Z plane hasilnya seperti ini adalah matriks standarnya. Oke. Ya, kalau, orthogonal projection terhadap, X aksis ya, nah oke ortogonal kan kayak gini ya, jadi kita punya X ini, nah X ini, kemudian diproyeksikan di sumbu X. Nah jadinya ini hasilnya sini. Ya, jadi ini adalah Tx, jadi hasilnya X-nya pasti 0 gitu kan ya, X-nya pasti 0 ya, berarti jadinya X, 0. Ini adalah matriks standarnya. Kalau terhadap sumbu Y, nah berarti kan ini X-nya, di ini ke sini, nah diproyeksikan ke sini, ya. Ortogonal kan berarti di sini tegak lurus dengan ya, sini tegak lurus gitu. Nah, berarti jadinya Y-nya pasti 0, 0, Y, maka ini adalah matriks standarnya. Oke. Ya, dan ini, beberapa matriks standar yang lain ya, kalian bisa lihat sendiri nanti untuk, orthogonal projection pada XY plane, ini matriks standarnya, XZ plane ini matriks standarnya, YZ plane ini matriks standarnya, ini kalau 3 dimensi, ya. Operator rotasi, nah ini juga, bisa dibuatkan matriks standarnya. Misal, rotasi terhadap sebuah, sudut, ya, sudut theta. Nah, ini matriks standarnya. Oke, ya, dan ini, counterclockwise rotation, about the positive x axis through an angle theta. Jadi ini, apa namanya, berlawanan arah jarum jam ya, rotasinya terhadap positif x aksis ya. Aksis X yang positif, jadi muteri X aksis ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, ini standar metriknya. Kalau ini berlawanan arah standar jarum jam, muteri Y aksis yang positif. Nah, ini, standar metriknya. Kalau ini muteri Z aksis yang positif, ini, Z aksisnya. Ya, bisa juga kita lakukan, dilatasi ya, dilatasi dan juga, konstraksi. Nah, kayak gitu. Jadi misal ini
kontraksi dengan faktor K, ya. Nah, berarti kan, eee, X-nya dikalikan K, Y-nya juga dikalikan K, jadi dipanjangkan gitu ya, ya. Ya, atau dilatasi dengan, faktor K, nah seperti ini, maka jadinya, seperti ini. Ya, dan ini adalah, standar, matriks untuk construction with faktor K pada ruang 3 dimensi. Kalau tadi 2 dimensi, ini ruang 3 dimensi. Ini standar matriksnya. Ya, kemudian kita memiliki ekspansi, dan, kompresi ya. Jadi ini, beberapa, standar matriks untuk ekspansi dan, juga kompresi, oke. Kemudian untuk shear, ya shear itu, jadi kita punya kotak gini ya, bertransformasi jadi miring gini. Nah, ini namanya shear, ya. Nah, bisa pakai ini ya kalau shear pada R2, X direction with faktor K. Nah, ini kan direction-nya kan ke kanan gitu ya, X direction, atau kalau ke atas berarti Y direction dengan faktor K. Shear-nya bisa pakai standar matrix ini, ya. Oke. Ya, jadi bisa juga kita, melakukan kayak gini ya, misal dirotasi ya, bisa juga di-shear ya ke kanan ya, bisa juga dikompres, jadi lebih kecil kayak gitu, ya. Oke, ya, jadi, ini adalah operator ya, beberapa operator tadi dan juga ini adalah standar, matriksnya kayak gitu. Ya, ini juga nanti bisa pelajari, ini beberapa, operasi yang bisa dilakukan dan juga standar matriksnya, seperti itu. Oke, jadi kita pause dulu di sini, nah nanti kita lanjutkan lagi. Oke, terima kasih.